Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope to you happy every day. Perkenalkan, saya Alifa Faridatul Permadani, NIM 211900024 dari Prodi Psikologi Islam semester 2 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan sedikit pemaparan tentang psikologi Islam periode klasik dan periode modern. Sebelumnya, kita kenali dulu tentang psikologi Islam. Jadi, psikologi Islam merupakan salah satu cabang psikologi. Dalam bahasa Yunani, fisik berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Maka secara harfiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak hanya itu, ilmu psikologi dikatakan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses perkembangan manusia, perilaku, dan proses mentalnya. Dalam Islam, ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dikenal dengan ilmu an-nafas atau ilmu ar-ruh. Sebetulnya, jika diartikan secara harfiah, ilmu an-nafas lebih luas cangkupannya daripada ilmu jiwa. Ini dikarenakan ilmu ini terdiri dari dua inti utama, yaitu sisi jasmani dan rohani manusia. Sedangkan dalam literatur psikologi hanya beracuan pada substansi psikis atau jiwa saja. Ada beberapa acuan utama untuk memahami inti dari psikologi Islam. Yang pertama adalah tentang metodologi yang dilakukan peneliti dalam kepribadian manusia. Segala dasar yang dijadikan sumber rujukan berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang termasuk di dalamnya penginderaan, akal, dan naluri atau intuisi. Lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu psikologi Islam pada periode klasik dan periode modern. Diawali dengan periode klasik. Psikologi Islam sebenarnya telah dimulai sejak Islam itu ada, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa atau nafas terpecah menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama, yaitu periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas jiwa atau nafas semata-mata bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya kajian kelompok ini berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Salah seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penterjemahan, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Selain Al-Quran dan Hadis, kelompok ini juga memanfaatkan filsafat Yunani yang telah direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Salah seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibnu Rushd. Selanjutnya, kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Jadi, dalam kurun waktu kurang lebih 7 abad, dalam dunia Islam, jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat sufistik dan filosofis. Setelah dunia Islam itu meredup dan digantikan oleh dominannya budaya sekuler Barat, kajian jiwa secara Islami pun mengalami kemunduran. Sementara itu, kajian psikologi kontemporer berkembang pesat hingga sekarang. Periode kedua, yaitu periode modern. Berawal sejak tahun 1950-an di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Jadi gerakan ini terus berlanjut dan psikologi Islam terus mendapat perhatian hingga pada tahun 1978 diadakan Simposium on Psychology and Islam di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan The International Institute of Islamic Thought yang merupakan sebuah lembaga kajian yang berpusat di Washington, Amerika yang mengkhususkan diri dalam Islamisasi ilmu.
Dalam konferensinya di Pakistan pada tahun 1985, secara khusus merekomendasikan untuk menggali gagasan-gagasan psikologi yang terkandung dalam Al-Quran. Di Indonesia, perhatian pada psikologi Islam juga dapat ditandai dengan yang pertama, terbitnya Jurnal Pemikiran Psikologi Islam Kalam di Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, Simposium Nasional Psikologi Islami di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1996. Diterbitkannya sejumlah buku yang bernuansa psikologi Islam serta dilakukan dan dilaporkannya beberapa penelitian bertema psikologi Islam. Yang terakhir, dibukanya fakultas dan jurusan psikologi di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi agama Islam swasta. Nah, demikianlah pemaparan dari saya tentang psikologi Islam pada periode klasik dan periode modern. Apabila ada kekurangan dan salah kata serta perbuatan, saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.